Sahabat Batra, benarkah jumlah ateis dan agnostik itu meningkat? Menurut beberapa orang, ada berita atau mereka mengatakan data, entah data dari mana, dan menyebut bahwa jumlah ateis dan agnostik itu meningkat. Sahabat Bahtera, mungkin bukan data valid karena belum ada sensus tentang hal itu. Kalaupun kemudian ditanya dan ada sensus, maka tentu saja beberapa orang akan sulit untuk mengatakan jujur tentang hal ini, dua hal tadi, ateis atau agnostik. Baik itu di dunia maupun di Indonesia. Tetapi bagi saya yang penting adalah mengapa ada berita tersebut. Entah tujuannya apa, tapi yang jelas bahwa ada berita itu. Nah, kalau kita mau jujur, maka hal ini bisa kita jadikan cermin bersama-sama. Mengapa jumlah ateis meningkat? Misalnya, mungkin saja mereka tidak menemukan solusi-solusi realistis, tidak menemukan solusi-solusi praktis terhadap Tuhan yang diyakini. Maka kemudian dia mengatakan bahwa aku melepas keyakinanku terhadap Tuhan. Karena memang nggak ada solusi praktis yang diberikan oleh sesuatu yang disebut Tuhan itu. Atau mereka menganggap bahwa Tuhan tidak pernah nyata di dalam menolong hidupnya. Itu bisa jadi. Nah, kalau agnostik, bisa jadi adalah banyak orang yang tidak lagi, dulu mungkin percaya, tidak lagi percaya dengan agama. Mereka meyakini Tuhan, mereka percaya Tuhan, tetapi mereka tidak lagi meyakini agama. Karena alasan yang sama, mereka tidak mendapatkan solusi praktis dari agama, atau bahkan ada yang beralasan bahwa dengan agama malah tetap ada perang, tetap ada pertikaian, dengan agama korupsi juga tetap ada, kejahatan tetap ada. Jadi mereka memilih untuk melepaskan agama. Karena sekali lagi bahwa agama dilihat tidak memberikan nilai-nilai atau solusi praktis dalam hidup mereka. Nah, kalau sudah demikian, maka kita tidak lagi berdebat apakah jumlah ateis dan agnostik itu meningkat. Kalaupun itu meningkat, kalaupun itu nyata, kalaupun itu ada, ya berarti ada satu sistem yang salah tentang keyakinan terhadap Tuhan. Ada satu sistem yang salah tentang pengajaran-pengajaran di dalam agama. Atau ada satu sistem yang salah tentang bagaimana orang harus memaknai Tuhan. Atau ada sistem yang salah tentang bagaimana orang menjalankan agama. Nah, ini kan bukan hal yang harus kita risaukan atau harus kita cemaskan atau bahkan kemudian kita hujat habis-habisan ketika jumlah ateis dan agnostik itu meningkat. Dan itu malah baik untuk dijadikan cermin bagi mereka yang yakin dengan agama dan bagi mereka yang yakin dengan Tuhan. Kalau kemudian ada orang yang yakin dengan agama, maka kemudian dia mengharapkan bahwa sistem di dalam agama itu menjadi solusi praktis atau menjadi nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang bermanfaat bagi kehidupan dia. Sama ketika seseorang meyakini tentang Tuhan, maka dia mengharapkan bahwa Tuhan itu diharapkan menjadi solusi-solusi praktis di dalam hidup mereka. Nah, kalau itu tidak ditemukan atau kalau itu tidak ada, maka yang harus kita tanyakan lagi bagaimana cara membuat atau cara membumikan Tuhan
dan agama di dalam kehidupan. Orang yang yakin dengan Tuhan, maka dia mengharapkan sosok otoritas yang disebut Tuhan itu mengatur kehidupan, mengatur hidupnya, memberikan rezeki, memberikan reward dan punishment. Sehingga hidup menjadi teratur, hidup menjadi tidak chaos. Ada satu sosok otoritas di luar sana yang kemudian mengatur hidupnya, dan hidup menjadi baik. Karena ada satu sosok otoritas yang diyakini mengatur hidup manusia. Nah, bagi mereka yang tidak percaya adanya Tuhan, mereka bisa mandiri, mereka bertanggung jawab, menyadari adanya konsekuensi. Jadi mereka tidak lagi menyandarkan terhadap sosok di luar, tapi mereka bertanggung jawab hidup atas dirinya sendiri. Kalau orang-orang seperti ini dan kesadarannya muncul atas dirinya sendiri, maka kehidupan juga menjadi baik. Kehidupan menjadi tidak chaos. Nah, kalau kita lihat dari dua sisi tersebut, baik orang yang percaya dan orang yang tidak percaya, dua-duanya menerapkan nilai-nilai mulia yang sama. Dua-duanya menerapkan sebuah value di dalam kehidupan yang sama-sama baik. Sama-sama mengatur hidup mereka masing-masing. Hanya saja perbedaannya adalah yang satu percaya dan satu tidak percaya. Begitu pula dengan agama. Kalau ada orang yang yakin dengan agama, maka kemudian dia mengharapkan agama itu menjadi satu sistem nilai. Kalau agama menjadi satu sistem nilai, maka hidupnya menjadi baik. Karena ada sistem nilai yang baik. Nah, bagi mereka yang tidak percaya dengan agama dan mereka mempunyai sistem nilai dalam dirinya sendiri, atau mereka menyebut budi pekerti, maka kehidupan juga menjadi baik karena ada sistem nilai di dalam dirinya. Sistem nilai bukan berada di dalam agama, tetapi berada di dalam dirinya. Nah, keduanya, baik yang meyakini agama dan meyakini agama itu tidak bermanfaat, dua-duanya menerapkan satu sistem nilai dalam kehidupan yang menjadi baik. Hidupnya akan teratur, hidupnya tidak sembarangan, karena dua-duanya punya sistem nilai. Hanya perbedaannya adalah yang satu sistem nilainya terletak di dalam agama, yang satu sistem nilainya terletak di dalam dirinya sendiri. Sahabat Bahtera, mungkin hal ini tidak kita permasalahkan. Baik jumlah ateis meningkat, baik jumlah agnostik meningkat. Sebetulnya hal itu bukan menjadi masalah. Karena ketakutan sebagian besar orang adalah ketika orang tidak lagi percaya dengan agama, orang tidak lagi percaya dengan Tuhan, maka dia menganggap orang ini akan bisa berbuat semaunya. Bisa mencuri, bisa membunuh, bisa berbuat jahat, karena Tuhan tidak ada. Itu menurut mereka yang percaya Tuhan. Tetapi mereka yang tidak percaya adanya Tuhan, tetapi bisa membangun nilai-nilai diri yang baik. Kenapa? Karena kalau dia tidak yakin adanya Tuhan, tetapi dia yakin bahwa hidup ini penuh konsekuensi. Hidup ini adalah penuh tanggung jawab. Jadi sama saja yang diimplementasikan dalam kehidupan adalah nilai-nilai yang mulia, nilai-nilai yang baik. Nah, berkaitan dengan berita tadi, apakah ateis itu meningkat, apakah agnostik itu meningkat, sekali lagi itu bukan menjadi masalah. Dan tidak harus dipermasalahkan. Toh kalau benar jumlah mereka meningkat, kalau benar ateis itu meningkat, kalau benar agnostik itu meningkat, berarti tandanya, realitanya adalah Tuhan dan agama sudah tidak menjadi solusi-solusi praktis dalam kehidupan. Loh, kita harus fair dong, kita harus jujur kok. Kalau memang orang banyak lari dari keyakinannya terhadap Tuhan, orang banyak lari dari keyakinannya terhadap agama,
Karena mereka tidak menemukan itu. Mereka tidak menemukan solusi hidupnya di dalam Tuhan dan agama. Ini harus kita lihat. Harus kita akui secara jujur. Maka bagi mereka yang percaya Tuhan harus menemukan solusi-solusi praktis yang bisa dirasakan oleh orang lain sehingga orang lain tidak lari dari keyakinannya terhadap Tuhan. Mereka yang yakin terhadap agama harus menemukan sistem-sistem nilai yang mulia dan bisa menjadi solusi praktis bagi orang-orang yang tidak percaya dengan agama, sehingga mereka kembali kepada agama atau tidak lari terhadap agama. Simpel kan? Jadi yang penting itu adalah manfaat. Yang penting itu adalah nilai-nilai dalam hidup. Yang penting itu adalah bagaimana kita menerapkan kebaikan-kebaikan di dalam hidup. Bila Anda bertuhan dan beragama, maka buktikan secara nyata di dalam hidup tentang nilai-nilai yang baik itu. Bila Anda tidak percaya adanya Tuhan dan tidak percaya dengan agama, buktikan juga tentang nilai-nilai Anda yang baik di dalam hidup. Sehingga baik percaya adanya Tuhan, baik tidak percaya adanya Tuhan, baik percaya agama dan baik itu tidak percaya dengan agama, semuanya tetap menerapkan implementasi dari nilai-nilai kebaikan di dalam hidup. Jadi, percaya dan tidak percaya, ini menjadi tidak penting. Yang penting adalah implementasi nilai-nilai kebaikan di dalam hidup. Sahabat Bahtera, jadi menurut Anda, kita harus percaya dengan agama atau tidak? Menurut Anda, kita harus percaya adanya Tuhan atau tidak? Atau Anda tidak memilih kedua-duanya? Atau Anda memilih bahwa yang penting adalah implementasi nilai-nilai kebaikan di dalam hidup? Entah itu dengan percaya atau tidak dengan percaya. Terima kasih sudah bersama saya, Gung WB, di Jonggring Saloko.